ulumil Quran katabatuha li tolabati, jamak taksir ya, talibun talibani talibuna tullabun tullabun tolabatun. Li talabati kulliyati syari'ati wa dirasatil islamiyah bi Makkatal Mukarramah tahqiqan lil manhaj ad-dirasi kurikulum fil kulliyah wa hirsun ala faidati abna'ina at-talabah alladzina yarghabuna fil ilmi wa yahrisuna kullal harsi alaih. Wa qad ra'aitu an ajma'aha fi kitabin ta'miman lil faidati wa nashran lil ilmi. Wallaha as'alu ay yaj'alaha khalisatan liwajhil karim wa ay yanfa'ana biha yaumaddin yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil gurratu rajabil fardi. Tahun 1390 berarti tahun 1000 berapa? 10 seket 2020 kurang seket piro? 2020 kurang seket 1990 pitu 1970 ini nulisnya ini beliau. Ya maca antikir sirek cek selamat dek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Li hamsatun udfi biha arrol wabail hatima al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima li hamsatun udfi biha arwal wabail hatima al mustafa murtada wabnahuma tima li hamsatun utfi biha arrol wabail hatima al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima. Itu doa Nabi kepada cucunya yang 5 itu. Tapi bukan harol waba, karena harul wabah itu konteksnya sekarang. Faslul awal ulumul Quran. Ini ngaji kitab bid'ah. Zaman Nabi ka ono, paham ya? Ya, kan ka ono zaman Nabi kitab ngene iki. Dadi iki ngaji kitab bid'ah. Bapak, halo ini kitab bid'ah ini ya. Tamhid prolog. Yaktadi menuntut na ing kita apa ilmu tafsir apa itu non apa tak itu annalumma
ing yen to ngumpulke sapa kita ilmamatan mujizah, satu tulisan kumpulan yang ringkas mujizah, an ulumil Quran, ilmu Al-Quran, ulumul Quran, wa an na'rifalan yento weruh sapa kita ma ing perkara rafaqo kang nyandingi apa mahadza ing iki. Isim musyarah, isim isyarahnya mana hadza itu? Za, paham ya? Haknya itu huruf tanbih. Hadzal kitab ing iki rupane alkitab al-majid min inayatin fa'iqatin, saking inayah perlindungan ya, inayah pertolongan, fa'iqatin kang dukur, wajuhudin semangat piro-piro semangat, wasiatin kang ombo jembar, wabahatin pembahasan mustafidah yang meluber. Apa mustafidah ya? Meluber ya, ngerti meluber, milih-milih ya. Badzaltu kullaha, aku curahkan semuanya itu, kata Ali As-Sabuni, fi sabili khidmati hadal kitabil aziz, pada jalan khidmah. Aku tulis semua karya ini karena semata-mata khidmah terhadap Quran Kitabul Aziz. La aidi asatidati a'lam, di hadapan para ustadz yang memang alim. A'lam namanya sudah terkenal, alim. Wa ulama ifadahilah, lan ulama fatahil itu maknanya onta-onta besar ya. Jadi ulama yang apa? Ulama yang gagah. Ulama gagah, ulama dua ilmu ya dua dunya. Soalnya zaman dulu wong iku lek diarene sugih duwe unta, apane untane gede-gede. Lah saiki duwe alpat. Nek sampean cukup Al-Fatihah wis. Afnaya afnata terus no afnaitu ma terus yufniyani terus yo yufni ayo Allah. Buka ini buka, nggak apa-apa buka. Kalau ndak bersuara ndak. Yufniyani terus tufnina tufniyani tufnina ufni apa ufni nufni ya. Waktu itu di luar kepala kalau mahdale itu. Kalau disuruh ngono wis merem. Saking gak iso nek. Afna yufni a'ta yu'ti afna yufni ifna'an mufnan fa mufnin madaka mufnan afni laftusni mufnan afna ya afna wa afnat afnata afna itu ma afna itu afna itu afna yufniyani yufnuna tufniyani yufnuna tufniyani mufniyani mufnuna mufniyatun mufnayani mufnauna mufnatun mufnatani mufnayatun
amarnya a'ti, afni, afni, afniya, afni, afniya, afni, afniya, afnu, afni, terus kudu iso lah ya, ngerti? Lek gak iso tak rabekno. Gelem apa ya? Afnao kang padha ngentek age menghabiskan mereka itu a'marohum ing umur-umure. Di mana itu mereka menghabiskan umurnya itu? Begadang, ora ketabrus, ora ngopi sak gelas 5.000 ketabrus 6 jam. Iku jenenge kopi gedap. Buri-buri iku lho kopi ketabrus. Fi sabilil huffaz, semata-mata karena melakukan tradisi penghafal, huffaz, orang-orang yang menghafal. Ala hadat turathil karim, atas tradisi peninggalan turath itu, kitab klasik Al-Karim yang mulia. Wal kanzit tsamin, simpanan yang berharga. Milad asri nuzulil Quran, saat masa turunnya Al-Qur'an ila yaumina, sampai sekarang. Summa kemudian intaqalu, mereka berpindah alias mening intaqalna ila jiwarillah, kami telah meninggal gitu. Bukan intalaku bukan mindah begini, artinya ojo sik keri aku keri sampean dhisik gak apa-apa. Summa intaqalu, mereka meninggal pindah ila jiwarillah, di sisi Allah, tetanggoan Gusti Allah yang meninggal. Isi Al-Fatihah nang Gus Jaki sik adek Gus Isom, tuburan ketua RMI PWNU Jawa Timur meninggal kemarin, sama cicitnya Gus Wahid ala hadinnya ghafarallahu lahum, sama Gus Farihi lagi, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ujurahum. Allahumma astur uyubahum wa tub taubatahum taqabbal a'malahum wa nawwir quburahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan farin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Entek pengurus NU wis telu jan. Gus Wahid, cicit Mbah Hasim, Gus Farihi Singosari, Gus Jaki ketua RMI. Gus Jaki situ sik mulangi, muga-muga tau umur. Wa qad khallafu, dan mereka meninggalkan. Setelah itu pentingnya mati ndak apa-apa, yang penting meninggalkan karya gitu loh. Wa naktu ma qaddamu wa atharahum intaqalu ila jiwarillah wa qad benar-benar mereka meninggalkan karya. Ini yang penting. Karya itu bisa karya tulis kayak ini, sampai di kampung mendirikan TPQ, jemaah tahlil, jemaah majlis taklim itu loh. Itu menjadi sedekahtin jariyah. Idza mata adam in qata amalu illa min salah, dianggap telu iku enggak tahu ngaji iku. Liane gak teko, ya karena enggak ngaji, enggak paham hadis. Mereka meninggalkan apa? Sarwatan ilmiyah. Gak ninggalno dunya, gak ninggalno sawah, gak ninggalno kebun, gak ninggalno kebo, sapi, omah ora. Sarwah, kekayaan intelektu, sarwah ilmiah. Penting ini.
Ora ninggalno warisan dunya. Hailah yang bisa nyelembra apa? Menabur. Hailah itu maknanya menaburkan apa ya? Yang bisa memberikan manfaat, maksudnya menaburkan ya. La yamdabu. Iya betul ya, la yamdabu ya. Yang tidak, iya, la yamdabu, yang tidak meresap. Iya, nadhaba meresap maknanya. Nadhaba, yamdabu nadhaban, meresap. Muayyanaha akan yang ditentukan, wala tantahi lan orang te apa duraruha. Wah, luar biasa. Kalau secara ilmiah tidak akan habis duraruha, mutiara pikirannya tidak akan habis itu. Lek dunya yen entek, iso-iso anak iku tukaran, maka orang tua tidak mendapatkan ketenangan. Anak gegeran perkara dunya. Setahun yen tapi kalau Anda meninggalkan khazanah keilmuan, Anda meninggal. La tantahi duraruha. Tidak akan habis itu mutiaranya. Ala karrid duhur, sepanjang wa maril azman, sepanjang waktu. Wa ma'akulli hadhil judud, lan sertane saban-saban iki rupane al juhud, semangat, al mabdhulah yang ditorehkan, yang dikorbankan, fil qadim wal hadis, masa dulu masa sekarang. Fa innal qur'ana yabqa bahran dzakhira, Quran iku yabqa tetep langgeng, bahron itu namanya isti'arah, ini isti'arah tasrihiyah. Al-Quran kal bahri gitu loh ya. Musabbahnya, musabbah dihilangkan, musabbabehnya yang muncul namanya isti'arah. Seperti apa? Lautan. Gak tahu entek itu dipahami Quran itu. Zakhiron, nyimpen. Ya baqa bahron, ini isti'arah tasrihiyah ini. Tasrihiyah karena bahron mustaq. Yahtaju ila mayyaghusu fi a'makih, karena Quran itu seperti mutiara, butuh kepada orang yang bisa menyelami kedalaman-kedalamannya. Maka Anda di Mahat Ali ini akan dicetak orang yang mau menyelam ini. Tapi balik nengok terus nang jero mati, kok paham ya? Ngerti ya? Balik nengok no ilmu nih. Artinya apa? Anda ndak sesat, ndak dolun mudillun. Paham ya? Nanti katut. Makanya harus punya perangkat ilmu. Iya. Jadi Mahat Ali memang menyiapkan ini. Man yaghusu fi a'makih, orang yang ingin selulup pada lautan itu sampai kedalamannya, ngambil mutiara di dalam. Untuk apa ngambil di atas? Paham zaman ya? Ngambil di atas itu kan ngambil kotoran. Iya. Ambil mutiaranya. Maka kalau Anda ingin tahu betul masalah agama, ya mendalam betul. Pahami Qur'annya, jangan di atas. Di atas itu apa? Pendapat-pendapat orang yang Anda tidak tahu dari mana referensinya. Itu loh maksudnya, paham ya? Oh, dalam penjelasan itu lihat saudara. Ini logikanya, paham zaman ya? Perlu nyelam, bluk, ambil mutiara dalam lautan itu. Oh, suwe-suwe mati sampean. Kalau Anda ambil di atas saja agak gelem nyelam. Itu loh yang diambil. Sampah. Ngerti ya?
Ora sampai ini kapal berharga, dunyo kayak apa? Nah, kalau Anda ingin tahu agama, salami Quran. Pegang ilmu alat. Jangan di luar itu apa? Cari di Google pendapat orang, itu enggak jelas itu. Ngerti ya? Supaya apa? Liastakhrija, supaya ia bisa mengeluarkan minhu dari lautan tadi itu, Mahat Ali ini, Allah alia, piro-piro mutiara intan, waduror lan mutia. Ojo pasir sing digawa, wis kadung menjeru lautan kok gawa pasir ranah itu. Mutiara harus diambil, ngerti? Wis lianin pandemi nang omah kabeh sampean selulup nang Mahat Uwin musim-musim ngene ya harus mengambil mutiara. Kayak Ustadz Fasih itu. Selain belum datang duluan itu. Dan itu uswah hasanah itu ya. Isi. Ngerti emang ini ya? Jangan sampai memahami begini. Kalau bisa nanti kalau jadi ustadz di rumah mampu menjelaskan begitu itu. Pakai logika nalar itu loh. Ngerti ya? Jangan dibaca sebatas gitu. Maka ulama dulu membuat logika tasbih gaya bahasa semila itu karena memang untuk mengungkapkan keinginan yang banyak dalam pikirannya itu tidak ada bahasa yang bisa mewakili. Maka dibuatlah bahasa-bahasa yang bersifat simila atau gaya bahasa seperti ini. Ngerti ya? Supaya bisa itu. Kayak hadis. Orang jarang memahami Allah. Jadikan Allah maj'alni miskina, Nabi mengatakan. Iya toh? Wasurni ma'al masakin ya. Bagaimana memahami hadis itu? Orang tidak mau berani berdoa kayak saya berani ya Allah jadikan saya orang-orang miskin ya Allah seperti doamu, doa nabimu ya Allah kumpulkan saya bersama orang-orang miskin. Wani nggak tuh ngono. Kadang-kadang wong takok ngono, nggak bisa memahami hadis. Apa maknanya itu? Allahumma jalni miskina. Ya Allah jadikan kami orang miskin. Walaupun kaya, kekayaan itu semata-mata milik Allah, rela diberikan, ikhlas dikorbankan. Iki plong, ngerti ya? Miskin itu di sini, saudara, paham ya? Bukan miskin radwe popo ngono. Ojo gelem dadi wong ngono sampean. Ndak ada medan dakwah. Lek iso sampean dadi wong sugih, juragan tebu, juragan telo, juragan lontong nang omah itu. Untuk apa duwe? Kerapi ojo. Ke dakwah, paham ya? Harus jadi orang kaya buat dakwah nanti gitu loh. Allah jadi sumbangan ini kekno, madrasah, mustaqil talim, masjid, TPQ kekno. Miskin, ndak punya apa-apa di sini. Hatinya itu sing duwe Gusti. Paham ya, Pan ya? Dadi wong sugih rek. Ojo dadi wong miskin, ojo wong Cina, wong kafir dong. Sampean rebut dadi wong sugih. Pengusaha apa? Pengusaha batu bara. Pengusaha bidding ini. Aduh, sing sugih pisan lho. Ngerti ya? Pengusaha ngono. Nah, nanti dunyane iku ojo diseret dadi wong tinju. Tinju kan medhit. Duit gak metu-met. Tuh. Nyekel banyu gak netes. Saking medhit itu. Tono duit itu kayak berjuang. Itu aja wis itu termasuk apa namanya? Sarwah yang tidak bisa hilang itu. Ojo digegem duit itu. Walaqad tasabaqal fusaha wal balagha wal hukama wasyu'ara. Lan teman-teman tasabaqah wis saling mendahului al-fusaha wis biyen ngono ya, wis saling mendahului sudah melakukan kegiatan seperti itu orang-orang yang bahasanya fasih, wal balagha orang-orang yang ahli balaghah,
wal hukama, orang-orang yang kata-kata bijak, wasyuara fi wasfi hadzal Qur'an, dalam mendeskripsikan Qur'an, wasardi mahasinihi, dan menarasikan keindahan Al-Qur'an. Sardiyah, naratologi, menarasikan keindahan-keindahan bahasa Al-Qur'an. Wa fadailih, keutamaan. Walakinnana, tetapi kami, la najid, ora nemoni sapa kita, ablagh, yang lebih baligh, wala asma, dan yang lebih tinggi. Makanya manusia itu, makanya wa'allamal asma'a kullaha, pertama kali diajari apa? Nama itu asma dari kata-kata, maknanya tinggi juga, sama aja toh, supaya tinggi. Nabi Adam itu asma, wala asma, dan yang lebih tinggi, bukan asma memberi nama, paham ya? Isim tafdil ini. Kami walaupun begitu banyak orang melakukan seperti itu. Kata siapa ini? Ali As-Sabuni. Kami belum menemukan dan yang lebih baik daripada min wasfi sahibir risalah, dari mendeskripsikan pemilik risalah. Siapa? Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamuh alaihi haitsu yaqul, sekiranya apa? Walakin la naji aballahu ala asma min wasfi sahibir risalah Muhammad Abdullah, Nabi Muhammad, haitsu yaqul, di mana beliau berkata, kitabullah fihi naba'u man qablakum. Kitab Allah itu, pada kitab Allah itu ada peringatan orang-orang sebelum kalian. Dalam Quran itu ada peristiwa umat terdahulu. Sejarah itu nanti nilainya akan terulang kembali di masa yang akan datang. Wa khabaru ma ba'dakum, dan berita tentang sesuatu setelah kalian. Wa hukmu ma bainakum, hukum di antara kalian. Huwal faslu laisa bil hazal, Quran inilah yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Laisa bil hazal, bukan hazal. Apa? Keku. Karena menuduh guyon orang Arab, maka Nabi Muhammad itu dianggap tukang ya apa di Quran itu. Karena memang orang Arab kayak Musailamah kadzab, Habab itu ndak bisa meniru Al-Quran seperti Muhammad, padahal Muhammad ndak terkenal seperti Umrul Qais, ndak terkenal seperti apa? Al-A'sha yang pandai menyair. Tapi mengapa mereka tidak bisa berbuat seperti Al-Quran? Maka Muhammad disebut tukang sihir gitu loh. Maka ini bukan beda dengan hazal guyon. Memang Quran luar biasa. Maka kemukjizatan Al-Quran itu ada dalam Al-Quran itu sendiri berupa teks. Kalau mukjizat Nabi dahulu berupa material di Quran, di luar wahyu. Ngerti ya? Nabi Musa tongkatnya dadi ular. Nabi Isa iso nguripno wong mati. Iya dah? Di luar semua. Tapi mukjizat Nabi Muhammad khalidah. Karena apa? Mukjizatnya ada dalam Al-Quran itu sendiri berupa bahasa yang ada dalam Al-Quran. Itu mukjizatnya.
mantarokahu, iya betul ya. Kudu kacamataan dek. Min jabbarin qasamahullah, orang yang meninggalkan Al-Quran yang sudah berisi seperti itu. Min jabbarin, karena merasa gumet deh, Allah akan binasakan. Qasamah, Allah hancurkan. Wa man ibtaghal huda, barang siapa yang ingin meraih petunjuk fi ghairihi, pada selain Al-Qur'an, adallahullah, maka Allah sesatkan. Huwa hablullahil matin, Quran itu tali Allah yang kuat. Karena tali Allah sampai cekelan nang tali ku selamat. Allah malaikat ngeces Nabi Muhammad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ngeces. Paham ya? Ngerti ya? Nganti saiki ra mandeg-mandeg pakai mudhari iki, yusholluna, ora gengsir-gengsir, paham ya? Ngeces terus. Maka sampean bisa biar punya setrum kayak setrumnya Allah berikan ke Nabi Muhammad, sampean juga nyetrum kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, sambung ces ke sana. Ojo medit-medit maja sholawat, nyambung ngeces ngono lho. Cek bocor batinnya. Cek bocor batin iki ngeces. Pas ngaji ngene iki dices. Kadang-kadang metu toko ngaji so bocor rasan-rasan. Ngerti ya? Bocor. Ustaz Muzaki itu ganteng ya, padahal ya apa biyen sih namanya dirasani. Iya Pak ya. Halo, kok gak guyu rek? Tak ketok iku apa arek. Aku kan mau merasa arek kok tegang terus, tiba guyu tapi gak ketok. Ono sing mulai teko guyu terus nganti saiki ono. Tapi ndak tahu. Itu mimfa iki ya. Wahuwa az-zikrul hakim. Quran itu zikrul hakim, sebagai zikir al-hakim yang bijak. Wa huwa siratul mustaqim, jalan yang lurus. Wa walladzi la tuzigu bihil ahwa. Quran itu yang bisa membuat hawa nafsu tidak sesat. Tuzir azagha yuzir izaghatan ahwa wala taltabisu bihil lisan alsinah, sehingga dengan Al-Quran lisan tidak menjadi rancu, ngomong sing bener. La taltabis, tidak iltibas. Wala yashba' minhul ulama, karena begitu itu ulama tidak pernah merasa puas menggali terus duror yang ada pada lautan ilmu yang ada pada Quran. Wala yakhluq, tidak bisa rusak. Ala kathratir raddih, karena seringnya ditentang tidak bisa. Quran itu walaupun banyak orang menentang tetap khalidan. Wala tangqadi ajaibuh, dan keajaiban, kelebihan Quran itu tidak akan sirna, entek. Wa huwallazi lam tantahi al jinnu, itulah yang membuat jin itu tidak berhenti. Idza sami'tuhu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar rusdi
Fa'amanna bih, kami telah mendengar Quran ajaba yang punya kelebihan, keajaiban. Yahdi bisa memberi tunjuk ila rusdi. Mana rusda? Rusda mana? Tidak ada. Ila rusdi. Maka kami beriman pada Al-Quran. Mangqala bihi sadaqah, orang yang berkata berdasar Al-Quran pasti benar. Mangqala bihi sadaqah, orang yang berkata berdasar Al-Quran sadaqah pasti benar. Wa man amila bihi ujira, orang yang beramal berlandaskan Quran pasti dikai ganjaran, pasti itu. Wa man hakama bihi adalah, orang yang menghukumi memakai Al-Quran adalah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul. Loh, Indonesia bagaimana? Kok tidak menggunakan Al-Quran? Paham zaman ya? Ngerti zaman ya? Lah, kita harus melihat konteks. Lek konteknya wis dadi negara Islam, dasarnya Al-Quran, harus menggunakan Quran. Lah, Indonesia mayoritas kok ndak pakai Quran, kok pakai Pancasila. Sate apa itu apa enggak sate rek? Sate itu enak apa enggak? Kaki wong sehat. Lek wong darah tinggi iso goblok. Paham zaman ya? Jus iku enak apa ora? Susu soda enak apa ora iku? Enak. Lek kaki wong kencing manis enggak baik. Maka yang bagus itu netral untuk siapapun saja. Cleo. Bisa diminum siapa saja. Paham ya? Ngerti ya man ya? Pancasila. Ngerti ya man ya? Kan masalah. Karena yang mendirikan bangsa ini bukan hanya orang Islam. Maslahah lebih didahulukan daripada kita sekedar memformalitaskan Islam, tapi justru membuat perpecahan. Darul mafasid muqaddam alal jalbil masa. Tapi tetap ada ikhtiar gitu loh, paham ya? Nah ini netral ini. Kencing manis kena. Nah ini kena mana-mana. Pancasila, paham ya? Itu loh. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim, barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan Al-Qur'an, maka ia akan diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Mal maksud bi ulumil Qur'an, apa yang dimaksud dengan ulumul Qur'an itu? Ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Yuqsadu bi ulumil Quran al-abhathu, yaitu kajian-kajian. Yang dimaksud ilmu Quran itu apa? Kajian-kajian allati tata'allaq bihadzal kitabil majid al-khalid, yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Sekali lagi, dari apanya? Min haitsun nuzul. Laiso tarabi min haitsun nuzul. Halo. Apa rek? Min haitsun jadi mudhof ilaih, ya toh? Ya. Min kalau dibaca mudhof ilaih dibaca apa? Dibaca apa? Jar. Min haitsun nuzul. Iling, mudhof ilaihnya haitsu itu harus jumlah. Iling, maka setelah haitsu dibaca innahu bukan annahu. Ngerti ya? Ini asalnya min haitsu huwa an-nuzulu, iki khobar mubtada'i dihu wa min haitsun nuzulu, dari aspek asbabun nuzul.
konteks sosiohistoris. Wal jam'u, Quran dikumpulkan, wa tartib, Quran disusun, wa tadwin, dibukukan, wa ma'rifatu asbabin nuzul, mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran, wal makkiyyu minhu wal madaniyyu, mana yang surat makkiyah, mana yang madaniyah. Ini semuanya saya katakan sekali lagi zamane Nabi Raono. Ngerti ya? Ini muncul pada abad ketiga kajian ini. Maka ini semuanya bid'ah. Tapi bid'ah sing api. Bid'ah itu secara bahasa apa? Secara lugatan. Bid'ah secara lugatan apa? Sesuatu yang belum pernah dilakukan Kanjeng Nabi, bid'ah. Maka bid'ah secara lugatan itu mengandung 4 hukum: wajib, haram, mubah, makruh. Ngerti ya? Kalau bid'ah dalam hadis yang dimaksud man ahdasa, apa hadisnya itu? Muhda apa? Hadisnya apa? Ya Allah. Ya Pak, buka. Itu ya, dianggap bid'ah man ya fi amrina hadza itu loh apa? Ya Allah, yang dimaksud itu adalah bid'ah dalam urusan agama. Jadi yang bid'ah haram itu tasyri'u ma lam yusyarra, membuat syariat yang belum pernah disyariatkan. Itu yang enggak boleh. Paham ya? Ngerti ya? Rukuk nambah sebisan, rukuk ebeng bendo. Lah itu namanya bid'ah dalam urusan agama yang enggak boleh. Kalau bid'ah seperti masjid kayak begini itu bid'ah lugatan sudah. Maka ngandung 4 hukum. Ngerti? Bid'ah. Nabi gak tahu ngangge ini. Tapi ini bid'ah yang mustahabbah. Bisa nutupi. Ngerti ya man ya? Bid'ah mustahabbah. Ngerti ya man ya? Itu lugatan, jangan dianggap bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin. Nah, itu kalau ngaji mantek enggak begitu kesimpulannya. Ini juga bid'ah. Kok ngaji barang bid'ah iku piye jarno? Ya gak apa-apa ya ngaji bid'ah ya. Jadi bid'ah kabeh nggih. Bid'ah. Wal muhkam wa ma'rifatun nasi wal mansuh, mengetahui nasih dan nasih itu ayat yang menghapus, mansuh ayat yang wal muhkam wal mutasyabih, muhkam yang maknanya pasti, wal mutasyabih dan maknanya interpretatif. Ngerti interpretatif? Seperti yadun maknanya tangan. Itu maknanya mutasya. Wa ghairu dzalik minal abahats al-katsirah, kajian-kajian yang luas, yang banyak, allati tata'allaq bil Qur'anil azim, yang berhubungan dengan Qur'anul azim. Au laha, atau kajian apapun saja, laha bagi kajian tadi abahas, silatun, punya kaitan bihi dengan Al-Quran. Wal gharadu tawi tujuan min hadhihi dirasah, dari studi ini ulumul Quran, fahmu kalamillah, memahami kalam Allah azza wa jalla ala dhawi ma jaa anir rasul alaihi salatu wassalam min taudhihin wa bayanin, sesuai dengan apa daw itu perspektif ya, apa yang dibawa, apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Penjelasan tauhid wa bayan. Jadi sebentar ya. Anda membaca Al-Qur'an seperti itu.
yang di depan itu. Anda jangan anggap kalam Allah itu seperti itu, gitu loh. Ngerti sampean ya? Paham sampean? Saya buat logika begini. Saya sudah doktor, sudah mudir. Paham sampean ya? Kalau saya ngomong dengan anak saya yang masih kecil, umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahasa yang seharus saya gunakan, jangan mentang-mentang karena dokter dan mudir, harus saya tahu konteks anak. Adung godung. Sampean lihat saya, loh bahasanya dokter kok gitu ya? Dokter gendeng itu, kamu yang gendeng gitu loh. Paham sampean ya? Sampean santri jah, nang omah angon wedhus, piye bahasana sampean? Piye bahasana sampean? Apa bahasa santri? Lihom saton, ya apa kan? Piye man? Harus bahasa wedhus, paham ya man ya? Ngerti ya man ya? Sampean nang omah angon bebek. Apa karena sampean seorang mahasiswa akan berbicara gaya bahasa intelektual pada bebek? Ngerti ya man logika ini, ngerti? Allah juga begitu. Konteks Arab kaya itu Allah bahasakan seperti itu. Surga digambarkan seperti ini supaya komunikatif, dan itu tidak seperti itu. Allah itu luar biasa gitu. Paham zamannya? Ngerti zamannya ini ya? Makanya muncul bahasa-bahasa mutasyabihat dalam Quran itu karena begitu. Khatibun nas kata Nabi biqadri uqulihim. Paham ya man ya? Jadi kalau jadi bahasa Allah tuh kayak ini persis ya. Kayak ini. Ya enggak. Karena konteksnya Allah itu dulu menurunkan Quran, masyarakat Arab kayak itu. Gitu loh, ngerti ya? Ngerti? Jadi luar biasa bahas kalam Allah itu, luar biasa sudah. Harus punya apa? Teologi yang kuat dan ilmu yang kuat. Apa? Wa ma nukila, dan apa yang dinukil anis sahaba wat tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in, dari sahabat dan tabi'in, semoga Allah memberikan keridhaan, haula tafsirihim, sekitar penafsiran mereka, li ayatil Quran, akan ayat-ayat Al-Quran. Wa ma'rifatu tariqatil mufassirin, dan mengetahui metode para mufassir, wa asalibihim, dan style-style, metode asalib itu sama maknanya, tariqah sama, gaya mereka fit tafsir, dalam menafsirkan Al-Quran, ma'abayani masyahirihim, beserta menjelaskan ulama-ulama yang masyhur di antara mereka, wa ma'rifatu khasa'isi kullin minal mufassirin, dan menjelaskan karakteristik masing-masing para mufass, wa surutut tafsir, dan syarat-syarat wa ghairu dzalik, dan selain itu min daqaiqi hadzal ilm, dari kelembutan ilmu ini. Ta'riful Quran. Quran itu apa? Wal kalam al-mu'jiz. Kalam Allah yang punya ajazah, lemah, mu'jiz yang melemah. Tidak ada satupun yang bisa membuat seperti ini. Ad-difda, ya Sabu Musailamah ketika membicarakan membuat ayat seperti Al-Quran, ad-difda itu loh. Apa ya itu? Al-fil, ma huwa al-fil, lahul hurtum tawil. Punya belalai panjang itu. Ya nadanya hampir sama, tapi maknanya kan tidak ada, ya toh. Terus bicara tentang kata itu, ad-difda, gegermu nang dukur ngono lho. Pas apa nang banyu itu loh sing diano, karep apa itu. Maknanya ndak ada maknanya.
Mu'jiz melemahkan sudah. Bahasa Al-Quran itu mu'jiz. Al-Munazzal yang diturunkan ala khatam anbiya wal mursalin pada Nabi Muhammad dengan perantara siapa? Biwasitatil amin, perantara amin Jibril. Maka Jibril disebut al-amin itu karena tidak pernah mereduksi kalam Allah untuk disampaikan kepada Muhammad. Wes iki gak disampaikan eman iki ae, tak kena iki tok gak pernah. Ngerti ya? Al-maktub fil masahif, yang ditulis di mushaf. Al-mangkul ilaina bit tawatur, yang ditransformasikan kepada kita dengan cara tawatur. Generasinya itu banyak. Andai kata ada yang membohongi tidak mungkin. Al-muta'abbad bitilawatih, membaca itu dinilai ibadah. Al-mabdu bi suratil Fatihah, al-mukhtatam bi suratin Nas. Kalam Allah al-mu'jiz yang diturunkan kepada Nabi. Iki lek mikir iki gak nutuk awan iki rek. Mikir wahyu ini gak nutut. Ada tabbat yada abi lahabi tabbat. Kalau dulu Quran turun 30 juz plek, iya toh? Sidratil Muntahaya. Kemudian turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Paham ya? Sesuai dengan peristiwa. Artinya peristiwa yang akan datang kan sudah direkam oleh Al-Quran. Iya. Termasuk Abu Lahab divonis gitu loh. Sano Abu Lahab itu. Ngerti ya man ya? Ngerti ya man ini logika ini? Terus numpuk diturunkan 30 juz oleh Allah. Piye bayangno sampean iki? Coba bayangno. 30 juz. Blok. Makanya itu ada di termasuk urusan metafisik di luar nalar. Kemudian bahasa itu oleh Nabi Muhammad, oleh Nabi Jibril ditransformasikan kepada Nabi Muhammad. Kayak apa bahasa Allah? Kalamullah la harfa wala sauta. Kemudian oleh Nabi diverbalisasikan dalam bentuk bahasanya Nabi, bahasa Arab. Piye? Ngerti nggak sampean? Jadi kalam Allah bila harfin wala terima bi Jibril bila harfin wala sautin. Karena sudah ada setrum Allah malaikat Muhammad, maka walaupun bila harfin wala sautin, Nabi paham apa yang disampaikan oleh Jibril. Kemudian Nabi menyampaikan dengan bahasanya, bahasa Arab. Ditulis. Pertanyaan narik nakal, lek sampean maca Quran qul huwallahu ahad, maca kalim sapa sampean? Baca kalam siapa sampean? Pertanyaan nakal iki. Lek kalam Allah kan bila harfin wala maca kalam sapa sampean? Nah, itu pertanyaan begini kalau dikaitkan dengan teologi itu tambah mumet sampean. Muhammad ada peristiwa ini turun, peristiwa ini turun. Jibril membahasakan bahasa Tuhan kepada Nabi Muhammad dengan bahasanya Nabi, bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab. Nah, karena Quran itu termasuk mukjizat. Paham ya? Maka proses turunnya sampai ke selanjutnya ada di luar nalar manusia. Kan mukjizat ini Quran ini turunnya. Wis zaman bayangno 30 juz turun. Plek. Ya. Numpuk di. Ngerti ya man ini ya? Apa koyo apa jenenge? Terekam di apa ini namanya? Harddisk ya.
Sik. Iya. Halo? Paham teman ya? Nanti ke belakang biar ndak anu. Nanti minggu ngarep kok ngajine, lha kok geblak aku. Jadi didik ae wis. Wa hadha ta'rif, definisi di atas ini muttafaqun alaih, disepakati. Bainal ulama wal usuliyin, antara ulama dan orang ahli usul. Anzalahullah, Allah menurunkannya, tabaraka wa ta'ala. Tabaraka itu fi'il madhi ya. Wa ta'ala fi'il madhi itu. Anzala menurunkan ing Quran sapa Allah tabaraka hale. Maringi berkah sapa Allah wa ta'ala. Tabaraka hale Tabaraka itu memberikan berkah Allah wa ta'ala hale mahalur liyakuna, supaya Quran itu ada dusturan lil ummah, sebagai undang-undang untuk manusia, wahidayatan, dan sebagai petunjuk lil khalqi, waliyakuna, dan supaya ada Quran itu ayatan, tanda ala sidqir rasul, kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa burhanan, dan bukti satian yang bersinar, ala nubuwat, di atas kenabian Muhammad, wa risalatih, dan risalah Nabi, wa hujjatan qa'imah, argumentasi yang kokoh, ila yaumiddin, pada sampai hari kiamat, tushhadu, yang bisa disaksikan, bi'annahu, bahwasanya Quran tanzilul hakimil hamid, turun dari Allah yang maha hakim, yang maha hamid, bal huwal mu'jizatul khalidah, mukjizat yang kekal, allati tatahaddal ajyal, yang bisa menantang para generasi-generasi, wal umat-umat, ala karil azman, sepanjang waktu, wa marid duhur, sepanjang masa, walillahi milik Allah. Apa itu rek? Darun ya, Daru Syauqi, mutiaranya Syauqi, maksudnya syair di bawahnya ini ya, haitsu yaqul, ja'an mustafilun, ja'an nabiyuna bil ja'an nabiyuna bil ayati, mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun, ja'an nabiyuna bil ayati fansaramat wajitana bi kitabin ghairi munsarimi ayatuhu kullama talal mada jututun yuzayyinuhunna jamalul idki wal kidami layya salli wa sallim. Ono lagu nih maca iki, ngerti ya? Namanya Bahar. Ada 16 lagu itu. Yuk rumusnya Bahar iku piye? Bawah mahin faqat lali aku rek. Ja'a wastaqa sab'an nabiyun, beberapa nabi dahulu. Nabi-nabi dahulu sampai Nabi Muhammad membawa apa? Bil ayat. Ja'abi itu membawa tanda-tanda, ayat, mukjizat maksudnya. Fansaramat, maka hilang semua. Mukjizatnya hilang kabeh. Ngerti zaman ya? Wajitana, engkau datang Muhammad kepada kami bi kitabin ghairi munsarim, membawa wahyu Al-Quran yang tidak pernah binasa, hancur, rusak. Maka beda mukjizatnya Nabi Muhammad dengan para nabi dahulu. Ja'an nabiyyuna bil ayati fansaramat, ji'tana bi kitabin ghairi
sharif. Umatnya nabinya mati, mukjizatnya hilang. Paham sampean ya? Umat nabinya mati, mukjizatnya mati hilang. Muhammad enggak. Jita nabi kitabin ghairimun sarimi. Ayatuhu, ayat-ayatnya Quran itu kullama tolal mada jududun. Setiap kali tolah panjang al-mada waktu jududun, ada pembaharu. Sampai nanti ke belakang ada orang yang tetap memperbaharui pemahaman kepada Al-Quran. Karena langgeng, paham ya? Langgeng nek liyane mati nabi, nabi ne mati nabi. Nabi ne mati, mukjizate hilang. Imam Syafi'i punya guru, punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu punya anak cantik. Dua-belas 13 lah sama Vicky Su, itu cantik. Jadi rebutan di desa itu. Anaknya Imam Ahmad bin Hanbal tuh kagum melihat abahnya setiap malam sholat 300 rakaat, itu kagum. Mendengar gurunya akan datang ziarah kepada abahnya Imam Syafi'i. Kayak apa Imam Syafi'i ya? Abah saja abah saya saja sholatnya kayak ini, apalagi Imam. Kagum luar biasa. Setelah datang disuguhi makan, Imam Syafi'i itu makannya luar biasa, banyak mama. Kaget tuh, abahku mam didik baik gurun main begini, ya Allah. Malam disiapkan air oleh anaknya untuk wudhu, sampai subuh air itu ndak kalong. Kak tahajud itu. Piye gurun abah itu? Kak genai. Subuh moro-moro sholat. Iki tanpa bid'ah, iki sholat gak wudu iki. Wah, lah. Kekagumannya menjadi hilang. Karena masih menyimpan rahasia, kemudian bertanya, saya mendengar kabar panjenengan rawuh tanaba kulo niki senenge Masya Allah. Melihat gurunya abah kayak apa, saya lihat abah saja seperti ini, apalagi Masya Allah luar biasa. Tapi setelah saya lihat panjenengan nyeleneh bagi kulo niki. Napa? Setunggal. Sampan nadone kathah kados santri Mat Ali. Dijawab karo Imam Syafi'i, kowe gak ngerti ta? Iki makanan gratis, mam kathah aku. Ora ngono Imam Syafi'i. Panganan iki aku ngerti abahmu ku gawe halal temenan. Mergane mumpung halal tak pangan sing akeh. Ojo ngantek wetengku iki kelebon barang subhat apa nih haram. Iki mumpung halal tak pangan. Paham ya? Sing nomor kali. Kula nyebaken toyuh kangge sampean tahajud, kok boten kalong toyuh niki. Sampean gak paham tentu. Abahmu sewengi salat sunat 300 rakaat. Saya semalam menyelesaikan 300 masalah yang saya tulis dalam kitab Al-Um. Orang yang ahli wirid meninggal amal ibadahnya selesai, tidak bisa beramal lagi. Ya Pak ya? Orang yang menghasilkan karya seperti Imam Syafi'i meninggal, mengalir amalnya. Ngerti sampean ya? Ngerti ya? Yang ketiga, salat surat subuh boten wudu. Aku sewengi ra turu.
jeje karek Mahat Ali iku. Santri Mahat Ali ku sewengi sinau kha. Ngaji kak hatam-hatam. Kha. Kha. Kak tutuk-tutut dal ra zai sin kak tutuk-tutut. Kha. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Iku bedanya, paham sampean ya? Luar biasa itu. Imam Syafi'i Allah karim. Ayatuhu yuzayyinuhunna, yang bisa menghiasi hunna kepada ayat-ayat tadi itu. Ini jangan dikaji kayak nahwu lah ya. Wong ayat itu jamak taksir tidak berakal kok hunna kondak yuzayyinuha. Paham sampean? Ngerti ya? Pertama karena darurat sihir. Yang kedua seperti Quran. Ya ayyuhalladzi Rabbi ja'alni apa? Doa Ibrahim itu. Rabbi ja'al dal amina waj'alubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhi anak kami, ketuhanan kami menyembah asnam. Rabbi innahunna, semestinya innaha. Paham ya? Ini artinya apa? Hunna ini hidup. Asnam tidak hanya dimaknai berhala, arca seperti zaman Ibrahim. Maka pemahaman arca ini selalu hidup seiring kehidupan manusia. Arca tidak harus itu aja. Rabbi innahunna adallana katsiran minan nas, yang bisa membuat sesat manusia dari jalan Allah itu asnam. Sekarang asnam bukan arca, jabatan asnam. Paham zaman ya? Duit lek buat sesat kepada Allah paham zaman ya? Duwe bojo ayu elingno, lek gak tambah zikir nang Allah, bojo ayu iku duwe bojo ganteng kaya aku, lek gak garai dekat nang Allah itu bojomu makanya asnam itu hidup. Innahun, ngerti ya man ya? Jabatan, duit sembarang kalir itu masuk asnam. Rabbi innahunna, kategori asnam itu apa? Adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Nek taat golonganku. Wa man asani, kalau durhaka luar biasa Ibrahim. Fa innaka ya Allah ghafurur rahim. Ora dipentung. Ngeri diluk-diluk pentung, diluk-diluk Allahu Akbar, diluk ngene. Fa innaka ghafurur Allah. Itu namanya bahasa iltifat dalam Al-Qur'an. Moro-moro pindah nang Gusti Allah. Kok rodok ngelak kudu ngombe rek. Sak jam setengah jane. Nek pahit ya. Ya gak apa-apa enan ngene aku lek wis ana rokok aku kudu ono kopi kudu ngrokok bahaya enan ngene ae. Ngombe sih ya. Rodok kering. Sampai enak lungguh tok, turu ono sing ngerti. Nyekel pulpen tapi atine kemana-mana kan enggak tahu juga saya itu. Kalau saya kan fokus mulai tadi itu. Berapa suara yang keluar mudah-mudahan bernilai ibadah di saksi ini. Amin. Apa? Fadailu jamalul itki, keindahan itki. Itki itu ya maknanya keindahan apa? Keindahan ya, kemerdekaan. Wal khidam. Apa ada anak tafsir apa nang ini syair repot menafsir syair begini. Fadailul Quran. Sedikit lagi sampai fadailul Quran ini. Waqad waradat, benar-benar datang asarun katsirah. Asar itu perkataan sahabat, katsiratun yang banyak.
fi fadailil Quran, keutamaan membaca Quran, wa ulumihi, ilmu Al-Quran, ulumul Quran, minha diantaranya ma adalah sesuatu huwa yaitu muta'alliqun berhubungan bi fadlit ta'allum dengan keutamaan belajar, wa ta'lim dan mengajarkan, wa minha dan diantaranya ma huwa muta'alliqun berhubungan bil qiraah membaca, wa tartil, wa minha dan diantaranya ma sesuatu lahu alaqah yang punya hubungan bihifdihi menghafalkan Al-Quran, wa tarji'ihi dan murajaah, kama waradat ayatun adidatun sebagaimana pada ayat-ayat yang banyak fi kitabillahi azza wa jalla, tada'u yang mengajak, ayat-ayat yang banyak al-mu'minin ngajak kemana, ila tadabbur, tadabbur Al-Qur'an, wa tadbiki ahkamih mempraktekkan hukum-hukumnya, wilal istima' dan mendengarkan, wal insot meneng inda tilawatih ketika ada bacaan Al-Qur'an. Nadhkuru ba'd hadhil ayat al-karimah, kami tuturkan sebagian ayat-ayat yang mulia dan hadis-hadis al-hadis syarifah. Al-ayatul karimah awalan qala ta'ala innal ladzina yatsluna kitaballah. Tala dengan qara'a itu beda maknanya ya. Kalau qara'a itu membaca, maka kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina, ikra beda makna. Sama-sama membaca, tapi masing-masing punya karakter. Anda membaca tulisan gajah, itu membaca satu kata. Tapi yang namanya ta'ala itu membaca hubungan satu kali gajah besar. Walaupun Anda qara'a, tapi karena sudah mempunyai hukum gajah besar, itu namanya ta'ala. Paham zaman ya? Ngerti ya? Jadi ta'ala itu membaca yang sudah punya kepastian. Yatslu alaikum ayatina, membaca yatslu, membaca informasi yang utuh. Kalau qara'a hanya membaca kata, subjek predikat. Tapi kalau subjek semuanya bisa qara'a bisa ta'ala, gitu loh. Tapi kalau hanya satu kata tidak ta'ala itu qara'a. Paham sampean ya? Menggunakan ta'ala, Quran itu sampean perhatikan itu. Kadang yaqra'u, kadang ta'ala. Innal ladzina yatluna kitaballah, yang membaca kitab Allah. Artinya apa? Memperoleh informasi utuh, pengetahuan yang utuh. Yatslu ada subjek, predikat, objek membacanya. Ngerti ya man ya? Ngerti ya? Tulis saudara-saudara. Kalau ilmu koyo iki nang fakultas iki, saya ngajar doktor iki lho. Mudir lagi. Jadi membaca, paham zaman ya? Apa bedanya Qur'an dengan lu podo maknane? Tapi sampan kaji Quran. Ketika konsep pendidikan itu, tarbiyah itu harus tilawah, harus tazkiyah, harus taklim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum, baru wa yu'allim. Taklim nomor 3. Pertama tilawah, harus profesional. Ngaji sing ilmu kuat. Setelah itu baru tazkiyah, ngajar lillahi ta'ala. Paham ya? Semata-mata dibangun karena cari ridho Allah. Setelah 2 terpenuhi baru taklim. Ini yang dilakukan di pesantren sehingga santri itu kasil bisa mandiri di tengah masyarakat karena kiainya ini yang dilakukan. Berbeda dengan sekolah-sekolah umum. Tilawah tasghir keri, sing penting ono iki napa enggak lho. Ngerti ya man ya? Iki lho. Urusan iki tok. Ngerti ya man ya? Coba ustad di pondok itu, piro bayare? Sakmene ya gelem, sakmene ya. Lah sia. Nang ngene, sik jaluk iki, jaluk iki, gadik ngamuk ngene. Masyaallah. Mana bisa mandiri. Pesantren tanpa kurikulum, saudara-saudara. Pernah pertemuan kiai-kiai pengasuh pondok bahas metodologi pembelajaran. Tidak pernah. Mengapa sukses? Karena kurikulum di pesantren itu adalah kiainya sendiri.
Nyoto kurikulum. Cara kayak sholat, cara kayak gini. Ya apa ya? Ini pendidikan Islam itu di pesantren itu. Penanaman karakter luar biasa. Si cemik liane ngajar tasawuf, tawakal. Ngajar gini. Tapi doyan gendaan gue, bodoh aja. Nah ini ke pesantren tuh begitu. Ngerti ya? Yatslu alaikum wa aqamus shalah. Innal ladzina yatlu kitaballah wa aqam. Mudhari ini maddi. Makanya diberi wawu. Membacanya ndak proses ini, ndak berhenti, ngerti ya? Yatslu terus menerus. Wa aqamus shalah, benar-benar melakukan sholat. Selesai ibadah baca lagi, selesai ibadah baca lagi, gitu maksudnya, ngerti? Nah, wa aqamus shalah wa anfaqu, dan menafkahkan mimma razaqnahum, yang Allah berikan rezeki kepada mereka, sirron wa alaniyatan, rahasia maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna mengharap perdagangan yang tidak pernah meru. Ini diksi kalimat ini dipilih karena melihat fenomena Arab sebelum Islam turun, mereka senang berdagang. Maka banyak kata-kata dalam hubungan tijaroh dijadikan basis keimanan dalam surat Al-Baqarah. Iman begini tijaroh, iya toh? Apakah kamu ingat tijarotan lan tunjikum, tijaroh, iya toh? Iya, innallaha yastari, Allah membeli, ya toh, anfusakum, ya, pakai yastari. Mizan, faman taqat mawazinuhu hisabai yasira. Diksi-diksi itu banyak menyebar dalam tradisi masyarakat dalam hal karena sudah akrab bahasa itu. Al-Quran pilih untuk meyakinkan keimanan mereka dalam surat. Sama cek surat Al-Baqarah tentang keimanan itu kan banyak diksi-diksi yang berhubungan dengan tulis itu penting itu. Kau nak nang ulumul Quran itu tulis. Eto-eto itu nulis temenan ya. Di tijarah itu bahasa tijarah banyak, hisabai yasiro, banyak. Sama cek di Al-Quran itu di Al-Baqarah. Samanang koli, mesti bi ayatilai samanang koli lah ya. Itu kan diksi-diksi di tijarah semua, harga murah, samanang koli lah ya. Sudah umum karena akrab bahasa itu dengan mereka yang hidupnya sebagai pedagang. Maka di situ dipilih oleh Allah untuk menguatkan keimanan. Sanian wa qala ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Bila Quran dibacakan pakai quri'ah, dengarkan, diam agar kamu mendapat rahmat. Oh, kalau anak santri diam temanannya itu. Ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah. Besok ojo ngomong rungono. Oh, hanteng santri. Uin bid arek apa? Salat Jumat tanpa khutbah. Soalnya turu kayak ngoro-ngoro salat. Allah karim. Iki guyu apa ora arek iki? Kagetok. Salisan qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an. Hei santri Mat Ali, apakah Anda tidak menggali, memahami makna-makna Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hatinya tertu menarik ayat ini rek. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Iku padha bi apa? Padha bi ngene. Diotak tah kontah. Bahasa niki. Diotak kontah. Paham zaman ya?
Quran tuh membahasakan afala dienak-enakno kalau sampean. Afala yatadabba dienak-enakno padahal Gusti Allah nyeneni iki. Diutek kontah ngene lho bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Quran. Ngerti sampean ya? Ngerti? Hei. Afala ta'qilun. Apa bento kon niku ngono lho ngene. Ada maknane ngono niku. Am ala qulubin. Coba itu. Mendahulukan khobar jar majrur daripada mubtada'nya. Am ala qulubin akfaluha, berarti memang hatinya tidak pernah digunakan tadab. Am ala qulubin akfaluha, ditegurkan pada orang-orang musyrik Arab Mekah. Am qulubin akfaluha, apakah iku tetep ing atine wong kafir musyrik Mekah akfala utawi tutup-tutupi ati. Bentuk jar majrur didahulukan khabarnya menunjukkan hal itu terjadi terus menerus yang tidak bisa dirubah, sifat yang ada pada musyrik Makkah. Ngerti ya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna min tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi asyani wad daraji afatai ya jiratal alami ya uhai lal judi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan saya tidak mau, tetapi ada orang yang berhak membutuhkan. Oh apa? Ini ya? Wes. Sun.